Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasihi Tuhan. Nama saya Brian Kasenda dan saya rindu untuk membagikan pengalaman saya ketika saya masih berada di kelas 4 SD, kira-kira 35 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi di kota Bitung, tepatnya di kepulauan di dekat Bitung, Sulawesi Utara. Dan ada satu ketika di mana keluarga saya bersama dengan teman-teman melakukan pelayanan sosial pada saat itu. Dan mereka mengunjungi satu daerah yang berada di kepulauan, dan daerah itu namanya Moto. Waktu lalu itu masih berupa desa, sekarang itu sudah merupakan satu kecamatan. Nah, ayah saya dan rombongannya sudah lebih dulu pergi pada hari Minggu, sementara saya bersama dengan ibu saya dan rombongan yang lainnya start dari Kota Bitung pada hari Jumat siang. Jadi hari Jumat siang itu naik kapal motor untuk pergi ke Desa Moto. Jadi kapal motor itu berjalan sekitar mungkin 2 jam dan tiba di satu tempat yang namanya Pintu Kota. Dari Pintu Kota itu kita harus melalui 2 bukit atau gunung kecil sehingga bisa tiba di Desa Moto. Nah, seperti biasa ketika kita masih berusia anak-anak, yang kita lakukan adalah kita pengen duluan dan kita pengen meninggalkan rombongan ya, dan itu saya dan teman saya Rustam lakukan. Mudah-mudahan Rustam bisa ada juga dan mendengar kesaksian ini. Kami berdua meninggalkan rombongan dan mendahului dan berlari untuk mencapai tempat tujuan lebih dulu. Dengan perjalanan orang dewasa dari pintu kota untuk tiba di Desa Moto itu ada sekitar 2 jam perjalanan ya, jalan kaki. Di tengah perjalanan, di satu tanjakan di mana sesudahnya itu ada turunan, Rustam sudah lebih dulu meninggalkan saya. Saya mengejar, tetapi oleh karena itu turunan, saya tidak bisa menahan tubuh saya, sehingga bukannya saya ketika ada belokan, saya tetap menyusuri jalan setapak itu, tetapi saya lari tak tertahankan ke bawah, dan sudah hampir berada di tepian, untuk jatuh ke bawah. Di bawah pemirsa itu ada karang dan laut ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau tubuh saya itu berada di bawah, sudah pasti tubuh saya hancur ya. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Yang terjadi adalah gantinya saya terjun bebas ke bawah, ada satu pohon yang sudah tidak ada daun-daunnya lagi, hanya tinggal batangnya, itu menahan saya sehingga tubuh saya tertahan dan akhirnya saya tertunduk dan terduduk di situ. Sudah cukup jauh ke atas ya, ada sekitar 30 meter ke atas. Kemudian saya mencoba berdiri, saya pikir kok saya menjadi lemah ya? Ada apa dengan saya? Ketika saya melihat dagu saya sudah penuh dengan darah. Darah itu, saudara, karena itu siang menjelang sore, jadi metabolisme tubuh lagi tinggi-tingginya ya. Jadi sudah tidak tertahankan lagi darah itu. Saya mencoba mengambil baju saya untuk menampung darah, tetapi saya pikir kalau saya berada di bawah, saya tidak bisa mendapatkan pertolongan. Yang saya lakukan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya masih mau untuk melayani Tuhan. Saya masih mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Saya berdoa dengan perasaan yang penuh ya. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Tapi yang saya pikirkan adalah saya mencoba ke atas. Saya merayap untuk tiba di atas. Dan ketika berada di atas, mata saya langsung berkunang. Dan sekarang saya baru sadar ya, mata berkunang oleh karena mungkin saya sudah kekurangan, darah saya sudah terlalu banyak keluar. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, ada seorang nenek yang tiba-tiba muncul di depan saya. Nenek ini berperawakan sangat menakutkan, tetapi ketika saya menatap matanya, matanya itu penuh kasih. Sehingga saya menjadi tenang. Saya tidak mengenal nenek itu. Dan nenek ketika melihat keadaan saya, dia senyum kepada saya, dia berkata, "Nak, tahan di sini, saya akan menolongmu."
Dia hanya pergi sebentar, mungkin hanya sekitar 5 detik karena pada saat itu saya merasa sangat sangat lemah ya. Lalu dia datang kepada saya dan dia menempelkan sesuatu di dagu saya oleh karena sudah penuh dengan darah. Dan ternyata saya tanya ke nenek itu, apa yang ditempelkan di dagu saya? Ternyata dia mengambil pelepah pisang ya, karena dingin, pelepah pisang itu yang membungkus ini sehingga menghentikan dagu saya sehingga menghentikan akan eh, darah yang sementara mengalir. Saya bersyukur. Tiba-tiba saya mendapatkan kekuatan, saya berterima kasih kepada nenek itu. Nenek itu katakan, tunggu saja di sini, pasti akan ada orang yang akan mendatangi kamu. Di mana rombongan yang lain? Oh, berada masih jauh di belakang. Tunggu saja di sini. Dia menenangkan saya, kemudian dia pergi. Hanya tidak sampai 1 menit, ada seorang yang mungkin dia pengen menyusul saya dan teman saya Rustam ini, dia datang kepada saya dan dia kaget melihat saya kecelakaan. Dan saya berkata, tolong ada nenek yang menyelamatkan saya. Tolong mengucapkan terima kasih kepada nenek itu. Ketika dia mencoba untuk mengejar nenek itu, ternyata nenek itu sudah tidak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berkesan dalam kehidupan saya pribadi. Saya yakin kalau tidak ada nenek yang saya yakin adalah malaikat, maka saya tidak bisa berbicara di depan saudara-saudara pada malam hari ini. Mungkin kesaksian ini sangat sederhana, tetapi ada banyak hal yang saya bisa dapatkan, ialah kalau kita mau berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mulai saat itu, sampai saat ini ada satu ayat yang menjadi ayat favorit dan kesukaan saya. Terdapat di dalam Ibrani pasal 13, ayat 5 bagian B. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan sudah terbukti dalam kehidupan saya, dan saya yakin terbukti juga dalam kehidupan kita semua. Semoga kesaksian saya yang pendek ini bisa membawa kehidupan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki jalan-jalan yang penting atau jalan-jalan yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai manusia, yang indah, yang penuh harapan, yang berada pada saat kita sekarang ini dan juga yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.